Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 14 Maret 2023. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam pesan gembala sore malam hari ini. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaanmu sepanjang hari. Kami merasakan Tuhan penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Engkau menyediakan apa yang kami keperlukan dan kami tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami tidak belajar sebagai kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore malam hari ini kami akan menyampaikan sesuatu yang sejatinya ini menjadi fundamental atau landasan bagi semua orang percaya. Ya, ini landasan fundamental yang harus dipahami. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kenyataannya banyak orang yang tidak sadar, ya, dia tidak merasa bahwa dia belum melakukan hal ini. Ya, bahkan saya pun juga kalau merenungkan hal ini, saya benar-benar belum bisa melakukan hal ini dengan sepenuhnya seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, karena hal ini memang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tapi dengan berjalannya waktu tentu saya bergumul bagaimana saya bisa menggenapi kebenaran ini dalam hidup kami. Ya. Yang saya katakan adalah, ya, jadi begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan pelayanan Tuhan Yesus, ya, pelayanan Tuhan Yesus dari awal pelayanannya mulai yang mulia Tuhan Yesus itu dipakai Tuhan, dipakai Allah Bapa sebagai juru bicara yang harus menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itu membuat banyak orang takjub. Ya, jadi dimanapun Tuhan melayani, dimanapun Tuhan ada melakukan aktivitas itu selalu banyak orang berbondong-bondong mengikut Tuhan. Ya, berbondong-bondong mengikut Tuhan. Ya, apakah itu orang-orang yang benar-benar tulus ingin menjadi pengikut Tuhan, ya, menjadi orang-orang istilahnya ring satunya Tuhan, yang Alkitab sering katakan sebagai murid-murid Tuhan. Ya, ada orang-orang yang memang ingin ke arah sana, jadi dia tahu, dia sudah memahami kebenaran firman Tuhan dan dia memutuskan hal ini. Tetapi ada orang-orang yang sekedar dia ingin mengikuti Tuhan, jadi kemanapun Tuhan pergi dia selalu ngikut. Ya, bahkan ahli Taurat dan orang Farisi pun juga mengikut kemana Tuhan pergi, tetapi mereka berbeda dengan orang-orang yang memang ingin menjadi muridnya, yang ingin mendengar pengajarannya. Kalau ahli Taurat dan orang Farisi, dia mengikuti geraknya Tuhan, tetapi dia yang sering terjadi itu apa? Mencari kesalahannya, mencari kelemahannya. Ya, tentu dari sekian ahli Taurat dan orang Farisi tentu pasti ada di antara mereka yang bertobat. Ya, dan dengan sportif dia mengakui bahwa apa yang diajarkan oleh sosok ini yang melihat Tuhan Yesus ini bahwa sesuatu yang benar. Ya, ada orang-orang yang memang bertobat. Nah, yang mau saya fokuskan pada sore malam ini adalah ketika banyak orang, ya, ini keadaan saat ini, ya, keadaan sekarang ini, ketika banyak orang ke gereja, ya, gereja-gereja makin dipenuhi oleh jemaat, baik itu di dalam ibadah raya, ibadah tengah minggu, bahkan, ya, yang malah sering terjadi kalau itu dalam bentuk KKR, ya, kebaktian kebangunan rohani yang disertai dengan, yang sering disertai dengan mujizat, ya, atau sesuatu kuasa ilahi, mereka akan tertarik berbondong-bondong. Ya. Nah, yang menjadi persoalan adalah, yang harus kita renungkan adalah, dari sekian banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus itu, tidak semuanya ingin dimuridkan, ya. Tidak semuanya ingin benar-benar
tulus ada di ring satunya Tuhan, jadi menjadi orang dekatnya Tuhan, tapi dengan catatan dia mau tidak hanya mendengarkan ajarannya, tapi dia juga melakukan firman-Nya, melakukan perintahnya. Ya, karena Alkitab katakan orang yang mengasihi aku adalah orang yang melakukan firman-Ku, bukan hanya mendengar tapi melakukan. Ya. Nah, banyak orang percaya berbondong-bondong memenuhi gereja, tetapi kita tidak tahu motivasi terdalam dari mereka ke gereja itu. Kita tidak tahu dengan pasti. Ya, ada yang memang dia ingin membalas cinta kasihnya Tuhan, ya, karena dia merasakan kebaikannya, dia banyak ditolong Tuhan, sehingga dia membangkitkan hasrat gairahnya untuk mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Dia rela, dia siap untuk dimuridkan menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tetapi ada sebagian orang yang memang punya keinginan, punya kerinduan yang itu menurut keyakinannya ini hanya bisa berhasil, ini hanya bisa terwujud kalau Tuhan campur tangan. Artinya apa? Ya, artinya apa? Dia mau menarik kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam hidupnya, supaya Tuhan membantu mewujudkan apa yang dia rindukan, apa yang dia cita-citakan. Ya, memang ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Tinggal motivasi orang itu. Ya. Tapi ada orang-orang yang ke gereja karena nggak enak. Wah, orang kita ke Kristen masuk nggak ke gereja, apalagi dilihat besan, dilihat menantu, dilihat keluarga. Loh, bapak itu Kristen, ibu itu Kristen, kok nggak ke gereja? Ya, jadi dia ke gereja, tetapi hanya formalitas, ya, hanya seremonial. Ya. Tetapi kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, ya, Tuhan Yesus jelas-jelas, ya, sejatinya Tuhan sudah jelas mengadakan pemisahan, ya, mengadakan pemisahan. Itu artinya gini, ini loh, kalau kamu memang mau menjadi muridku, kamu mau menjadi pengikutku yang sejati, ini loh syaratnya. Nah, ini yang ditawarkan. Nah, tadi di depan saya katakan bahwa orang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus itu dengan banyak motivasi. Apalagi kalau kita melihat waktu pelayanan Tuhan Yesus saat itu, Tuhan tidak hanya mengajar, Tuhan tidak hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetapi Tuhan juga melakukan mujizat, melakukan pekerjaan-pekerjaan adikudrati yang itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ya, yang itu tidak bisa dikerjakan oleh semua orang atau tidak ada yang bisa mengerjakan. Ya, contohnya dia mengubah di pesta kawin di Kana, dia mengubah air menjadi anggur dengan kualitas yang terbaik. Itu semua orang mengatakan, wah, tidak pernah terjadi ini. Ya, demikian juga, ya, orang buta sejak lahir melihat. Belum lagi orang kusta disembuhkan, tahir, orang mati dibangkitkan. Itu kan pekerjaan-pekerjaan yang adikudrati yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, yang Tuhan melakukan, dan orang pasti berbondong-bondong. Nah, maka di depan saya katakan motivasi dari mereka itu tidak jelas. Ya, kita tidak boleh menghakimi, tetapi saya menginginkan, mari kita menilai diri kita sendiri dulu. Ya, kita mempersoalkan diri kita sendiri dulu, jangan orang lain. Ya, kita memperkarakan diri kita sendiri dan orang-orang yang kita kasih, yang memang itu ada dalam jangkauan kita. Misalnya pasangan hidup kita, anak-anak kita, cucu menantu kita. Itu kan orang-orang yang ada dalam jangkauan kita, yang mestinya kita punya kemampuan untuk menarik mereka itu supaya dia benar-benar menjadi pengikut Kristus. Ya, belum lagi ada ponakan-ponakan yang mengasihi kita, saudara sepupu ipar, itu kita tarik. Ya, tentu ini tidak cukup lewat ucapan kita.
Ya, tidak cukup lewat ucapan kita, itu harus dinyatakan dalam tindakan nyata kita. Tindakan nyata kita, perbuatan kita yang bisa dilihat oleh mereka, sehingga mereka akan mengatakan, benar ini, bapak ini, ibu ini, om ini, kakak ini, benar-benar dia menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ya. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 14, Bapak Ibu Saudara, Injil Lukas pasal 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya. Ingat, ini kalau Bapak Ibu renungkan kebenaran ini bisa tidak populer untuk kebanyakan orang percaya. Kebenaran ini bisa tidak disukai. Ya, artinya apa? Mereka belum siap mendengarkan. Ya. Coba renungkan, ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu. Jadi di antara mereka yang mengikut Tuhan itu, kan mereka ada yang memang benar mau jadi murid, ada yang mau jadi penggembira saja, ya. Penggembira saja artinya apa? Jadi mereka hanya orang-orang yang hanya bersorak-uri aja, ya, istilahnya bersorak-uri ketika Tuhan melakukan mukjizat, melakukan sesuatu yang adikudrati, dia hanya wah tepuk tangan bangga, kagum, hanya sebatas itu. Tapi dia tidak punya niat menjadi murid Tuhan. Ya. Apalagi setelah Tuhan tahu bahwa Tuhan kemana-mana selalu diikutin orang banyak, Tuhan tahu, dan makanya ayat ini dikatakan untuk menyaring siapa sih yang mau benar-benar jadi muridku. Dan mereka harus mendengar hal ini. Ya, ini diucapkan Tuhan supaya mereka yang berbondong-bondong ikut itu benar-benar tahu bahwa oh kalau mau jadi murid Tuhan itu harus melepaskan dirinya dari segala miliknya. Artinya apa? Ya, artinya apa? Kalau kamu memang benar-benar menjadi muridku, kamu harus rela kehilangan. Ya, siap kehilangan. Ya, memang tidak harus kehilangan, tetapi harus siap, harus rela. Kalau toh kamu punya rumah 2 mobil mewah, itu harus kamu anggap bukan sesuatu yang membanggakan kamu. Jadi Anda memang punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya perusahaan besar, tetapi harus menganggap bahwa itu bukan milik yang harus aku genggam erat, bukan merupakan sesuatu yang aku banggakan, yang di sana aku akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita. Ya, itu yang Tuhan tidak mau. Ya, bukan kita tidak punya. Bukan kita tidak boleh perusahaan besar, ya, tidak boleh punya mobil bagus atau rumah banyak, bukan. Tetapi semua itu harus dilepaskan. Artinya apa? Memang itu hakmu, ya. Secara hukum memang hakmu, tetapi kamu harus bisa mengatakan bahwa itu aku siap melepaskan. Aku tidak terikat. Nah, ini tidak terikat oleh hal-hal yang duniawi. Ya, yang olehnya seringkali orang merasa nyaman ada di sana. Ya, orang akan lebih merasa happy, merasa bahagia kalau dia bisa menikmati villanya, resortnya yang mewah itu daripada dia ada di rumah Tuhan. Nah, itu yang salah. Ya, dia lebih bahagia, lebih happy, lebih menikmati sukacitanya. Jadi ketika dia ada di satu tempat yang indah atau maha indah dibanding dengan kalau dia ada di kaki Tuhan. Nah, itu yang salah. Ya, itu yang salah. Kita harus bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah kesukaanku, Tuhan adalah sumber kebahagiaanku. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau orang menjadi murid, itu pasti apa? Yang pertama, dia harus membayar uang muka. Gitu dong. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin jadi murid dalam satu perguruan silat atau dalam satu organisasi olahraga, misalnya bulu tangkis, dia jadi muridnya di klub besar, dia harus bayar uang muka. Ya. Nah, dia harus bayar uang muka yang itu pasti harus dia bayar. Nah, menjadi murid Tuhan, uang mukanya itu kamu harus melepaskan dirimu dari segala milikmu. Artinya apa? Kamu harus menganggap itu bukan sesuatu yang membahagiakan kamu, itu bukan sesuatu yang bisa mengikat jiwamu. Itu yang harus membuat kamu tidak memiliki sukacita karena kamu memiliki itu.
ya. Tapi ingat, bukan berarti kita tidak boleh memiliki, boleh, tetapi sifatnya hanya wajar, biasa saja, ya. Kita tidak menggenggam terlalu erat. Kalau Tuhan gerakkan misalnya rumah kita 3, 4, Tuhan menghendaki satu rumah dijual, ya dijual saja. Kalau misalnya Tuhan menghendaki mobil kita 2, 3, 4, kalau Tuhan menghendaki dijual saja, nggak masalah. Sepanjang itu memang Tuhan gerakkan lewat Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Ya, maka orang percaya itu tidak mereka hidupnya harus dipimpin oleh Roh Kudus supaya apapun yang dilakukan itu tidak salah di pemandangan Tuhan. Ya. Jadi kalau orang jadi murid itu yang pertama dia harus pasti ada bayar uang muka. Ya. Ada lagi nanti yang bayar iuran tiap bulan. Ya dong, kalau Anda sebagai murid perguruan silat, perguruan bela diri yang terkenal, bukan aja uang muka, tapi tiap bulan dia harus membayar sejumlah uang itu untuk mengikat supaya kamu memang muridku. Nah, dan seorang guru hanya akan bertanggung jawab terhadap muridnya yang legal. Artinya apa? Murid yang memang dia sudah membayar uang muka, ya, uang masuk, uang pangkal dibayar, dan uang bulannya udah juga dibayar. Ini guru yang bertanggung jawab. Dia punya beban bagaimana murid ini supaya bertumbuh, berkembang, dia menjadi profesional, dan seperti Alkitab katakan adalah baik kalau seorang hamba menjadi berkualitas seperti tuannya. Seorang murid memiliki kualitas setara dengan gurunya, itu baik. Nah, itu guru. Tetapi kalau guru itu merasa bahwa kamu tidak membayar uang muka, kamu tidak membayar uang bulanan, aku tidak ada kewajiban untuk memuridkan kamu, untuk membuat kamu jadi punya prestasi hebat yang menyamai saya. Guru itu tidak punya kewajiban. Ya. Nah, murid itu pasti mendapat warisan, mendapat impartasi dari ilmu, segala pengetahuan, ilmu dan filosofi yang dimiliki gurunya itu pasti diimpartasikan. Ya. Diimpartasikan pada muridnya. Ya. Nah, sebaliknya seorang guru yang dia tahu bahwa ini memang muridku, dia punya tanggung jawab moral, dia memikirkan muridnya itu pasti dipikirkan. Kalau murid, kenapa ini kok tidak datang 2 minggu latihan dulu, kok enggak? Pasti ditengok, sakit. Dia usahakan supaya sembuh. Karena guru ini juga punya kepentingan dengan muridnya ini, supaya dia bisa mewarisi ilmunya dan dia bisa mengembangkan perguruan itu. Ya. Nah, seorang murid yang memang dikasih oleh gurunya, bisa dia dipuji karena prestasinya, tapi juga bisa ditegur dan dimarahin. Bisa dihukum. Ya. Ini yang coba kita berpikir secara logis, ya. Seorang guru pasti kalau muridnya berprestasi dipuji, dibanggakan. Tapi ketika dia tidak berprestasi, dia malas, ya, dia memang tetap membayar uang muka itu dan iuran bulanan itu juga tetap. Tetapi orang ini kok prestasinya gini, dia marahin, dia tegur, dia hajar. Nah, ini sama Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan menganggap, ini muridku, ini orang percaya itu memang menyerahkan hidupnya untuk aku. Ya. Jadi Tuhan pasti punya kepentingan terhadap murid-murid ini, terhadap orang-orang percaya yang memang dia ingin menjadi muridnya, ingin dimuridkan. Tuhan pasti dengan ketulusan dan kebijaksanaan, Tuhan akan mengimpartasikan kebenaran-kebenaran itu di dalam orang-orang seperti ini. Ya. Tetapi kalau orang itu hanya ngikut, dia tidak mau bayar uang muka, nggak mau bayar bulanan, dia nggak ambil pusing, terserah. Ya, kamu ikut aku, tapi kamu tidak akan bisa menerima impartasi atau ilmu filosofi yang aku dapat, tidak mungkin aku berikan kepada kamu. Jadi kalau misalnya murid itu latihannya di satu tempat tertutup itu karena dia memang murid yang resmi, murid yang legal, dan itu diakui oleh gurunya, dia dibimbing, dia dibina, dia digembleng dalam satu ruangan yang tertutup itu. Yang orang yang bukan muridnya tidak bisa, dia hanya ngintip dari luar. Ya, dia hanya ngintip dari luar.
Dan dia tidak mungkin bisa mendapatkan ilmu, ya, dia tidak mungkin mendapatkan impartasi dari gurunya itu, tidak mungkin, karena dia ada di lingkungan itu. Dia di luar sana, paling dengar suaranya sayup-sayup, paling ngintip dari lubang jendela atau lubang pintu. Tetapi murid yang benar dimuridkan ada di ruangan itu, dan dia mendengarkan dengan jelas apa yang diajarkan gurunya, ya, apa yang diperintahkan itu dengan jelas dia mendengar. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa menangkap kan dengan begini, oh, aku menjadi murid Tuhan atau aku menjadi penggembira, ya, atau aku hanya sekedar pengikut, ya, yang tidak mau diikat. Ya. Tapi kalau murid itu pasti mau diikat. Yang pertama bayar harga itu. Ya, uang pangkal. Uang pangkalnya apa? Melepaskan diri dari segala miliknya. Ya, itu uang pangkalnya. Nah, bayaran tiap bulannya apa? Bayaran tiap bulannya apa? Ya sudah, kamu dengar ajaranku, kamu kenakan dalam hidupmu. Kalau saat ini, ya, untuk konteks saat ini, kalau orang Kristen menjadi murid Tuhan yang sejati dan dia diberkati, ya kamu harus rela menyisihkan berkatmu untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Ya, menyisihkan sebagian berkatmu untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, bisa dibawa ke gereja, bisa disalurkan lewat orang-orang yang memang Roh Kudus pimpin untuk kita memberkati orang itu. Jadi Anda, jadi kalau Bapak Ibu Saudara memang mau memposisikan menjadi murid, ya harus itu. Ya, jangan, wah, aku murid Tuhan pengikutnya tapi tidak mau apa-apa, tidak mau kehilangan kenyamanan, tidak mau bayar harga, ya. Maunya hanya memanfaatkan kuasanya. Ini yang tidak masuk akal, ya. Masalahnya gini Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang kelihatannya dia berdoa ditolong, dijawab, ya, padahal dia bukan murid Tuhan yang sejati, ya. Saya bisa mengatakan bahwa belum tentu itu yang memberikan pertolongan Tuhan, belum tentu, ya, belum tentu, apalagi kalau itu masalah materi. Ya, kalau itu hanya masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, kekuatan kuasa di luar Tuhan pun bisa memberikan, menolong, ya. Maka Alkitab katakan waktu Tuhan Yesus dibawa naik ke bukit, dia katakan, ya, dunia dengan segala indah, dunia dengan segala isinya itu akan kuberikan kepadamu kalau kamu mau menyembah aku. Ya, kalau dia mau menyembah iblis itu, artinya apa? Artinya kalau masalah materi, iblis bisa memenuhi, iblis bisa memberikan jawaban. Dan Tuhan tidak menolak waktu itu. Tuhan tidak mengatakan, oh, mana mungkin kamu bisa memberikan dunia segala isinya untuk aku. Tuhan nggak menolak, artinya apa? Memang itu bisa. Ya, jadi kalau hanya masalah materi saja, iblis, kuasa kegelapan, kuasa di luar Tuhan bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya, tapi kalau masalah kekudusan, hidup kesucian, hidup dalam kesucian, itu tidak mungkin. Kita harus berurusan dengan Tuhan. Ya. Jadi menjadi murid Tuhan itu tidak mudah. Maka ayat di atasnya mengatakan, ya, kalau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, duduklah untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jadi raja itu tahu yang datang 20.000. Dia punya 10.000. Ini mengajarkan bahwa kalau kamu memang menjadi pengikutku, kamu mempercayai aku, 10.000 itu berikan semuanya kepadaku, dan kamu jangan merasa mampu. Serahkan yang ada 10.000, aku yang akan memberikan kekuatan yang lebih. Ya, jangan takut 10.000 itu menghadapi pasukan 20.000. Asal yang 10.000 itu kamu serahkan dulu, nanti selebihnya aku yang akan memberikan kekuatan. Artinya apa? Ya, artinya kita ini sejatinya tidak mampu menghadapi masalah, pencobaan itu nggak mampu tanpa Tuhan. Ya, jadi kita harus menyerahkan, Tuhan, aku mampuku hanya segini. Ya, berikan aku kemampuan. Dan nanti Tuhan yang memampukan. Ya, itu 10.000 kan berbicara tentang bahwa kekuatan orang percaya itu ya kamu kekuatanmu memang hanya 10.000.
musuh yang kamu hadapi 20.000. Tetapi jangan takut kalau 10.000 itu kamu serahkan, kamu percayakan kepadaku, dan kamu mempercaya aku, kamu akan mampu mengalahkan yang 20.000. Jadi artinya apa? Kita jangan merasa hebat. Ya, kekuatan kita itu hanya seperti 10.000 pasukan yang tidak akan mampu menghadapi 20.000 itu. Tapi kalau kita bersama Tuhan, kita serahkan yang 10.000 itu dan kita mempercayakan Tuhan, kita mampu. Ya. Jadi persoalan hidup kita itu bagaikan kekuatan yang 20.000 itu yang pasti akan mengalahkan kita. Pasti mampu. Tapi Tuhan memberikan jaminan, kalau 10.000 itu kamu serahkan, aku yang mampukan. Ya, jadi ingat, kita harus menjadi murid pengikut yang sejati. Kita yang harus membayar uang muka, kita harus menyerahkan hidup kita, ya, dan kita mempercayakan segalanya pada Tuhan. Ya, kita tidak boleh duniawi, tidak boleh punya keinginan-keinginan yang bukan dari Tuhan. Semua harus kita arahkan bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Bapa, menerangkan firman dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.